Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Tadi saya tanya soal koalisi perubahan, Bang Kamhar. Kalau KIB bisa jadi KIB plus, koalisi kebangkitan Indonesia Raya bisa plus. Kalau koalisi perubahan bakal plus atau minus? Kami optimis bahwa koalisi perubahan sampai saat ini sangat solid dan ini sudah dideklarasikan tiap-tiap partai politik yang tergabung di koalisi perubahan ya, baik itu deklarasi Nasdem, masing-masing tapi ya Demokrat maupun PKS, capresnya adalah Mas Anies. Sudah dipresentasikan dan dideklar ke publik. Artinya publik akan melakukan kontrol. Jadi kami percaya bahwa tiga partai ini akan menjaga kredibilitasnya dan kepercayaan publik terhadap apa yang sudah dipresentasikan. Itu yang pertama. Yang plus kedua, atau minus tadi pertanyaan saya. Yang kedua, kami juga bersifat terbuka. Kami membuka diri bagi partai-partai lain yang nantinya kemudian dalam perjalanan setelah membangun silaturahmi dan komunikasi politik sekiranya memiliki kesamaan cara pandang untuk Indonesia ke depan. Sepanjang ada kesamaan komitmen, ada kesamaan visi dan saling menguatkan, tentu kami membuka diri. Yang penting kerjasamanya bukan untuk saling melemahkan. Prinsipnya seperti itu. Jadi kami tetap optimis bahwa koalisi perubahan ini solid dan insya Allah sangat terbuka ruang untuk bisa bertumbuh, berkembang ke depannya. Ya, bertumbuh, berkembang dan ke depannya ya, lagi menunggu katanya. Berarti bisa jadi juga koalisi plus, koalisi perubahan plus, Mas Toto. Oh plus, bisa jadi itu Mas Toto. Peluangnya terbuka. Oh peluangnya terbuka ya. Ya, setidaknya kan bisa kita dapati kenyataan di lapangan banyak kader-kader partai yang saat ini tergabung di koalisi yang lain mendeklarasikan juga Mas Anies, mendukung Mas Anies. Ini kan merupakan tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa potensi untuk bertambah itu sangat mungkin. Kalau desakan kader dari partai-partai itu di bawah begitu besar, ya bukan tidak mungkin kan untuk bisa kemudian pada saatnya plus, ya? beralih menjadi bagian dari koalisi perubahan. Ya mau plus atau minus itu kan bukan dari sebuah berapa kali banyaknya pertemuan misalnya ya, atau katakanlah doksaman platform, itu bahasa panggung depan tentu saja. Dan saya pikir tidak mengagetkan kok kalau kemudian misalnya orang sudah tahu dari awal yang namanya Nasdem, Demokrat, PKS mengarahnya ke Mas Anies. Indonesia Raya apalagi malah sudah deklarasinya berduaan nih, bukan sendirian. Punya sektor capresnya adalah Pak Prabowo, itu udah clear. But the devil is in the details gitu ya. Mengikat dalam bentuk perkawinan itu kan bukan bicara saya cinta dengan kamu, kamu juga cinta dengan saya. Tapi apakah orang tua kita setuju, apakah maharnya sudah disepakati atau tidak, dan lain-lain. Itu yang biasanya kemudian sulit juga kita terka karena terjadi di panggung belakang. Wapresnya apakah disetujui atau tidak. Ada partai yang tidak membuat cawapres ini menjadi harga mati, tapi tafsir mengenai Demokrat misalnya yang memang sangat berorientasi pada nama besar Yudhoyono, ditafsirkan bahwa nama AHY harus menjadi cawapres. Ada tendensi seperti itu. Belum lagi ketika berbicara mengenai pembagian kursi, saya dapat jatah berapa menteri dan lain-lain. Hitung-hitungan mengenai mahar yang sering digunakan dalam istilah logistik untuk kampanye begitu ya. Tapi itu tidak pernah bisa dibahas di panggung depan karena tidak pernah diakui. Tapi kita tahu juga biasanya itu yang menjadi faktor pengikat. Itu yang biasanya akan bisa menjawab pertanyaan mengenai apakah akan jadi plus ataukah akan jadi minus. Kalau dalam konteks koalisi kebangkitan Indonesia Raya, tadi kan sudah sepakat ya, sama dong kalau gitu posisinya. Kalau di koalisi perubahan kan yang sudah jelas jadi capres adalah Pak Anies. Jadi kita lebih berkemajuan, udah jelas capresnya. Tiga partai ini udah sepakat. Kebangkitan Indonesia Raya Pak Prabowo. Tapi poinnya adalah apakah Gus Muhaimin itu diterima atau sudah sudah definitif menjadi wakilnya Prabowo Subianto, itu juga kemudian menjadi pembicaraan. Sudah pasti, itu kan bagian dari devil's is in the details tadi ya, terkait dengan kita belum pernah mendengar juga sampai sekarang sebenarnya PKB secara internal apakah memasang harga mati Caimin untuk menjadi cawapres kita tanya Gus Jazilul, atau tidak, itu yang menurut saya jadi menarik. Nah, kita tanya Gus Jazilul, apakah harga mati bagi PKB untuk menjadikan Caimin sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo? Kalau nggak kita tinggalin koalisi kebangkitan Indonesia Raya, gitu nggak? Gus? Tentu dalam politik itu ada kompromi bahwa Gus Muhaimin diputuskan oleh Muktamar untuk maju menjadi calon presiden itu adalah keputusan internal yang harus diperjuangkan. Namun ketika
kita duduk bersama di dalam politik ini harus kita memahami dan kita mencari titik temu. Nah, titik temu itu yang disebut kompromi. Apakah Gus Muhaimin harga mati? Bagi PKB harga mati. Nah, ketika duduk dalam koalisi, tentu kita hitung apakah nanti kalau Gus Muhaimin menjadi cawapres atau presiden di pasangan ini, apa kekurangan dan kelebihannya. Itu tentu akan dihitung secara rasional oleh masing-masing yang ada, karena yang namanya perjodohan yang disebut oleh Pak Yunarto tadi yang berbaju hijau dari PKB. Secara Jadi kan masih ada langkah-langkah selain mengucapkan cinta dan mengikat atau tukar cincin, itu kan juga soal power sharing, soal mahar, soal proyeksi kemenangan, jujur semua akan dibahas. Namun yang menjadi masalah di masing-masing koalisi, memang kata Pak Yunarto tadi bahwa memang Belanda masih jauh, sehingga seakan-akan koalisi-koalisi yang ada ini belum menemukan dan memutuskan siapa yang menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Baik. Namun hemat saya secara pribadi, itu akan lebih baik jika diumumkan lebih awal, supaya publik bisa menerima pendidikan politik. Kan hari ini seandainya Koalisi Perubahan, KIB memasang pasangan calon presiden dan wakil presiden, belum tentu pada tanggal bulan September juga akan sama itu namanya. Karena apa? Karena waktu dalam politik durasi 3 bulan itu waktu yang sangat panjang. Nah, ini saya coba tarik, Gus, saya coba tarik ke analogi orang awam ini, Mas Toto. Apakah nanti kami mendengar narasi seperti ini, Belanda masih jauh itu, narasi tadi Mas Toto dan juga Gus Jazilul, kami orang awam bisa melihat gini, ini ada orang yang tunangan katanya mau nikah nanti di 14 Februari 2024 katanya. Saya siap-siap nih mau memenuhi undangannya. Tapi jangan deh, karena katanya dia juga masih coba untuk mendekati calon-calon lain. Jadi kita nggak bisa menganggap serius. Apakah publik tidak bisa menganggap serius? KIB tidak bisa dianggap serius. Koalisi Perubahan tidak bisa dianggap serius. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga tidak bisa dianggap serius. Iya, sebetulnya kalau kita analogikan misalnya tunangan ya, apa yang dilakukan oleh Indonesia Raya, lalu kemudian Perubahan atau KIB, itu memang belum sampai level cincin pertunangan. Oh, berarti belum bisa kami anggap serius ini ya? Sifatnya itu baru mungkin bertukar cincin, bukan emas gitu ya. Cincin seharga 10.000 perak di antara orang yang saling mencintai, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian ketika tiba-tiba putus pun, yang sakit hati hanya mereka berdua lah, kira-kira seperti itu. Jadi belum sampai kepada wilayah itu. Dan kalau kita lihat misalnya pertemuan tadi Koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya dengan KIB juga baru diwakili oleh satu partai dan satu partai. Saya melihat bobotnya tidak ada perbedaannya dengan pertemuan Mbak Puan misalnya dengan Surya Paloh, Pak Prabowo dengan Surya Paloh. Kita tahu tidak menjadi apa-apa gitu. Beda dengan yang dilakukan, saya sepakat, Koalisi Indonesia Raya satu-satunya koalisi yang sudah dua-duanya berbarengan menyatakan capres yang sama, yaitu Pak Prabowo. Ya, jadi kalau mau dianalogikan perkawinan tadi, tunangan juga belum lah ya, Gus Jalil ya. tapi sudah dikenalin lah ke orang tua gitu kan, kira-kira seperti itu. Udah datang bawa martabak gitu ke orang tua masing-masing gitu. Jadi tetapi kan masih jauh sekali dari apa yang kita sebut sebagai kode etik yang lebih mengikat, yang disebut pertunangan ataupun janur kuning yang memang betul-betul biasanya baru menunggu pada saat menjelang pendaftaran ke KPU. Jadi betul kata Gus Jalil tadi, kalau saya analogikan lagi sepak bola, ini bahkan belum peluit babak pertama itu belum. Sementara masih kita tahu ya? Biasanya di menit 80 sampai 90 plus itu serangan lebih banyak terjadi. Jadi ini memang kita betul-betul baru berbicara belum bahkan selesai babak pertama. Oke, belum selesai babak pertama ini karena memang bakal sosok-sosok yang disebut sebagai bakal capres dan cawapres ini juga masih
belum pasti, padahal kalau dari berbagai lembaga survei kan firm ya, ada Pak Ganjar Pranowo di posisi pertama, kemudian ada Pak Anies dan Pak Prabowo yang saling berkejaran atau berebut ceruk menurut Anda ya, keduanya. Ini Mas Toto akan apakah mengulang logika nanti yang justru menentukan itu adalah para figur ini yang punya elektabilitas tinggi, baru kemudian partai-partai mengikuti akan bergabung di koalisi yang mana, atau justru partai-partai kali ini di Pilpres 2024 partai dan gabungan partai politik yang akan menentukan siapa yang menjadi capres dan cawapres, bukan elektabilitas. Kira-kira bakal terjadi seperti itu nggak? Jangan dijawab dulu. Kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.